Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Dalam video ini kita akan membahas secara lengkap tentang reunifikasi Jerman, salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah dunia modern yang menandai berakhirnya Perang Dingin dan penyatuan kembali negara Jerman yang terpisah selama lebih dari 4 dekade. Pengertian: reunifikasi Jerman adalah proses penyatuan kembali Jerman Barat, Republik Federal Jerman, BRD, dan Jerman Timur, Republik Demokratik Jerman, DDR, yang telah terpisah sejak akhir Perang Dunia Kedua. Proses ini secara resmi selesai pada 3 Oktober 1990, yang kini diperingati sebagai Hari Persatuan Jerman, Tag der Deutschen Einheit. Latar belakang sejarah. Pertama, pembagian Jerman pasca Perang Dunia Kedua, 1945. Setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua, Jerman dibagi menjadi 4 zona pendudukan oleh negara-negara sekutu, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Pada tahun 1949, zona Barat membentuk Republik Federal Jerman, Jerman Barat, sementara zona Timur membentuk Republik Demokratik Jerman, Jerman Timur. Kedua, perbedaan ideologi. Jerman Barat menganut sistem demokrasi dan kapitalisme, sedangkan Jerman Timur menganut sistem komunisme dan ekonomi terpusat yang didukung oleh Uni Soviet. Perbedaan ini menciptakan ketegangan dan perpecahan yang tajam antara kedua negara. 3. Pembangunan Tembok Berlin, 1961. Pada tahun 1961, pemerintah Jerman Timur membangun Tembok Berlin untuk menghentikan warganya melarikan diri ke Jerman Barat. Tembok ini menjadi simbol perpecahan antara Timur dan Barat serta ikon Perang Dingin. Faktor-faktor penyebab reunifikasi. A. Krisis ekonomi Jerman Timur. Ekonomi yang dikelola secara sentralistik tidak efektif dan menyebabkan kemiskinan serta keterbelakangan. B. Tekanan dari rakyat. Warga Jerman Timur mulai melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut kebebasan dan reformasi. Contohnya, demonstrasi damai di kota Leipzig yang dikenal sebagai Monday Demonstrations. C. Reformasi di Uni Soviet. Di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev, Uni Soviet melakukan reformasi lewat kebijakan glasnost dan perestroika, serta mengurangi kontrol terhadap negara-negara satelitnya. D. Keruntuhan Blok Timur. Negara-negara seperti Polandia, Cekoslowakia, dan Hongaria membuka perbatasan, memungkinkan rakyat Jerman Timur keluar melalui negara-negara tetangga. E. Runtuhnya Tembok Berlin, 9 November 1989. Akibat tekanan rakyat dan kesalahan komunikasi pemerintah, perbatasan dibuka dan warga berbondong-bondong melintasi Tembok Berlin. Ini menjadi titik balik menuju reunifikasi. Proses reunifikasi Jerman. A. Pemilu bebas di Jerman Timur Maret 1990. Untuk pertama kalinya, Jerman Timur mengadakan pemilu demokratis. Hasilnya, partai yang mendukung penyatuan dengan Jerman Barat menang besar. B. Penyatuan ekonomi Juli 1990. Jerman Timur mulai menggunakan mata uang Deutschmark dan mengadopsi sistem ekonomi pasar seperti Jerman Barat. C. Diplomacy 2+4. Negara-negara sekutu, AS, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet, bersama Jerman Timur dan Barat menyepakati penyatuan penuh dengan syarat Jerman menjadi negara damai dan tidak nuklir. D. Hari reunifikasi, 3 Oktober 1990. Secara resmi, wilayah Jerman Timur masuk ke dalam Republik Federal Jerman. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Persatuan Jerman, Tag der Deutschen Einheit. Tokoh-tokoh. 1. Helmut Kohl, Kanselir Jerman Barat, mengusulkan rencana 10 poin untuk penyatuan. Memimpin diplomasi dengan kekuatan besar agar mendukung reunifikasi. Menjamin Jerman bersatu tetap damai dan bergabung dalam NATO. 2. Mikhail Gorbachev, pemimpin Uni Soviet, tidak menghalangi reunifikasi, meski sebelumnya Jerman Timur berada di bawah pengaruh Soviet. Menyetujui penarikan pasukan Soviet dari Jerman Timur. Mendukung reunifikasi melalui Perjanjian 2, 4.
3. Hans-Dietrich Genscher, Menlu Jerman Barat. Berperan penting dalam diplomasi internasional. Mewakili Jerman Barat dalam perundingan 2-4. Meyakinkan negara-negara tetangga bahwa Jerman bersatu tidak mengancam stabilitas. 4. George Herbert Walker Bush, Presiden Amerika Serikat. Mendukung penuh reunifikasi Jerman. Menekan Sekutu Barat untuk menerima penyatuan. Memastikan Jerman bersatu tetap dalam NATO. 5. Egon Krenz, Pemimpin Jerman Timur saat tembok runtuh. Menggantikan Honecker dan membuka jalan reformasi. Membiarkan perbatasan dibuka, menyebabkan runtuhnya tembok Berlin, 9 November 1989. Memimpin transisi singkat sebelum penyatuan. Dampak reunifikasi. Dampak positif. 1. Munculnya Jerman sebagai negara kuat di Eropa. 2. Demokratisasi dan kebebasan di wilayah bekas Jerman Timur. 3. Penyatuan kembali keluarga dan masyarakat yang telah lama terpisah. Dampak negatif. 1. Kesenjangan ekonomi dan sosial antara Timur dan Barat. 2. Tingginya biaya integrasi. Triliunan euro untuk membangun infrastruktur di Timur. 3. Masalah identitas dan perbedaan budaya yang masih terasa hingga sekarang. Kondisi Jerman pasca reunifikasi. Setelah reunifikasi, Jerman mengalami pertumbuhan pesat, menjadi ekonomi terbesar di Eropa dan salah satu pemimpin global. Namun, tantangan seperti kesenjangan ekonomi antara wilayah Timur dan Barat masih terus diatasi hingga hari ini. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah, reunifikasi Jerman bukan hanya peristiwa penting bagi bangsa Jerman, tetapi juga menjadi simbol berakhirnya Perang Dingin dan keberhasilan diplomasi damai. Ini menunjukkan bahwa dengan kerjasama, perubahan besar dapat terjadi tanpa kekerasan. Terima kasih telah menyimak penjelasan tentang reunifikasi Jerman. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kamu tentang sejarah modern dunia.